Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, kuat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ibadah online kita kali ini adik-adik bersama Kak Sandri Dan juga Kak Lala. semangat kembali di kebaktian Minggu online hari ini. Minggu ke-20 setelah Trinitatis dengan tema Mencintai Firman Tuhan. Wow, sudah 2 minggu berlalu, banyak berkat dan karunia Tuhan yang sudah pasti kita terima ya Kak. Bener banget Kak Lala, kasih Tuhan Yesus selalu ada buat kita semua. Dari adik-adik Horong 1, 2, 3 dan juga untuk kita semua. Pastinya kita juga tidak lupa mengucap syukur selalu kepada Tuhan buat anugerah yang sudah diberikan kepada kita. Adik-adik sekolah minggu pasti sangat merindukan kebaktian ibadah online ini untuk memuji keagungan nama Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, kita siapkan hati untuk memuji Tuhan dalam kebaktian sekolah minggu hari ini. Untuk adik-adik, tetap duduk tenang di rumah bersama mama, papa, kakak, abang, dan adik. Dan jangan lupa ya adik-adik ya, Alkitabnya disiapkan dan juga uang persembahannya. Untuk memulai ibadah kita, bersama-sama kita bernyanyi lagu pop rohani dengan judul lagu Ku Masuki Gerbangnya Dengan Hati Bersyukur. Adik-adik bangkit berdiri ya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Adik-adik boleh duduk kembali. Anak-anak sekolah minggu, sebelum kita membuka ibadah kita saat teduh sejenak, kita berdoa. Amin. Mari adik-adik kita bangkit berdiri dengan menyanyikan lagu pujian Kidung Jumat 384 ayat 1, Allah Bapa melindungi. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, burung-burung dalam sarang tak kenal namun seimbang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haleluya, kita berdoa. Anak-anak sekolah minggu mengikutinya. Tuhan, lihatlah kami jemaat-Mu
Tuhan, lihatlah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu yang mau memuji nama-Mu karena kasih setiamu. karena kasih setiamu. Tuhan, lihatlah jemaat-Mu. Tuhan, lihatlah jemaat-Mu. Amin. Amin. Adik-adik, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 51 ayat yang pertama, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu hukum Taurat ke-10 dan maksudnya anak-anak sekolah minggu agar mengikutinya. Titah ke-10. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, maupun perempuan, ternaknya ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. atau segala sesuatu milik mereka. Maksudnya adalah Maksudnya adalah kita harus takut kita harus takut serta kasih kepada Allah. serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut dan jangan kita menghasut baik istri baik istri maupun pembantunya maupun pembantunya dan menipu ternaknya. dan dan ternaknya. Kita patut menasihati mereka Kita patut menasihati mereka serta membujuknya serta membujuknya agar tetap cinta agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. dan setia kepada tugasnya. Demikian hukum Tuhan, marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya anak-anak sekolah minggu agar dapat mengikutinya. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Baik adik-adik, kita naikkan pujian kembali dari lagu pujian Kidung Jemaat 353 ayat 1. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Adik-adik bangkit berdiri ya. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil.
Marilah kita berdoa untuk keampunan dosa kita, anak-anak sekolah minggu agar dapat mengikutinya. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. untuk mengaku dosa-dosa kami. Ampunilah kami Ampunilah kami akan kesalahan kami, akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik, kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 681 ayat yang pertama, Ale Amang Asiroham. Marilah kita membaca epistel kita minggu ini dan yang menjadi ayat hafalan bagi anak-anak semua. Tentu anak-anak sekolah minggu sudah menghafalnya dengan baik. Kita bisa membacakannya bersama-sama kembali, yaitu yang diambil dari Roma 12 ayat yang ke-16. Roma 12 ayat yang ke-16. Anak-anak sekolah minggu dapat mengikutinya. Hendaklah kamu sehati sepikir Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikian firman Tuhan, kita berdoa anak-anak sekolah minggu mengikutinya. Berbahagialah orang yang mendengar Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. firman Allah serta memeliharanya. Amin. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita bangkit berdiri dengan menyanyikan lagu pujian dari buku ND 766 ayat 1 pada Nauli. Pada Nauli orang hulu pahon dan pola mabian audi ngoluki nampe holoplo dalam si boluson
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan warta sekolah minggu. Yang pertama, ibadah online sekolah minggu berikutnya akan kembali hadir atau akan kembali tayang adik-adik pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 jam 8 pagi. Adik-adik boleh catat ya, 8 November jam 8 pagi ibadah online kita berikutnya. Yang kedua, absensi anak sekolah minggu. Adik-adik jangan lupa mengisi absensi sekolah minggu bisa melalui 1. Link absensi online atau 2. Info dalam grup kelas masing-masing. Absensi yang baik dan benar adik-adik adalah sebelum adik-adik mengikuti ibadah sekolah minggu online, yaitu sebelum jam 8 pagi adik-adik ya. 3. Persiapan guru cerita di kelas online. Hari ini adalah jadwal uji coba kelas online melalui aplikasi Zoom atau Google Meet bagi adik-adik Horong 1, yaitu kelas Batita, KBB, dan juga TK. Kelas online dimulai jam 9 pagi atau setelah selesai ibadah online sekolah minggu pagi ini adik-adik ya. Undangan link akan dibagikan oleh kakak guru kelas dalam WhatsApp grup kelas masing-masing. Jadi sampai ketemu di kelas online ya adik-adik Horong 1. Dan kelas online melalui aplikasi Zoom atau Google Meet bagi adik-adik Horong 3 yaitu kelas 4, 5, 6 dan juga tenas remaja akan dilaksanakan 2 minggu berikutnya, yaitu pada ibadah online sekolah minggu tanggal 8 November 2020 pukul 9 pagi ya. Yang keempat, 6 anak sekolah minggu Horong 2 terbaik dalam aktivitas mewarnai dengan tema Yesus dimuliakan di atas gunung adalah sebagai berikut. Lima, aktivitas adik-adik sekolah minggu Horong 1 yaitu kelas Batita, KBB, dan juga TK minggu ini adalah mewarnai dan menghias pembatas Alkitab dengan tema mencintai firman Tuhan. Dalam aktivitas ini adik-adik akan terpilih 6 juara dengan kriteria penilaian sebagai berikut. Yang pertama, keserasian, yaitu komposisi dan perpaduan warnanya ya adik-adik ya. Yang kedua, kerapian mewarnai dan menghias. Yang ketiga, menyusun gambar menjadi pembatas Alkitab dan dilaminating. Yang keempat adik-adik, kecepatan waktu adik-adik dalam mengirim karya aktivitas ke grup kelas masing-masing. Karya aktivitas berupa foto adik-adik
beserta hasil karya pembatas Alkitabnya, dan foto tersebut dikirimkan ke kakak guru kelas melalui WhatsApp grup kelas masing-masing. Untuk pemenang ada hadiahnya loh, jadi ayo semangat mengerjakan ya adik-adik. Yang keenam nih adik-adik, anak sekolah minggu yang berulang tahun mulai dari tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan 25 Oktober 2020 adalah sebagai berikut. Oke, kakak mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik dan kakak guru sekolah minggu yang berulang tahun. Ayo adik-adik semua yang ada di rumah, angkat jempolnya, bersama-sama kita ucapkan selamat ulang tahun teman, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kita ucapkan buat kakak sekolah minggu ya adik-adik ya, angkat jempolnya lagi. 1, 2, 3, selamat ulang tahun kakak sekolah minggu, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta sekolah minggu kita, dan mari adik-adik kita mendengarkan persembahan pujian dari adik-adik kita kelas Batita dengan judul lagu Dunia Menawarkan Idola. Selamat mendengarkan adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dunia menawarkan idola, semuanya sangat aku suka. Yesus juga idola. Mana yang engkau pilih? Tua gapak Yesus Tuhanku dan nomor 1. Dunia menawarkan idola, semuanya sangat aku suka. Yesus juga idolaku, mana yang aku pilih? Tua gapak Yesus Tuhanku yang nomor 1. engkau yang bertata dalam hatiku. Yesus Tuhanku, Kau nomor 1. Engkau yang bertata dalam hatiku. Engkau yang bertata dalam hatiku. Yesus Tuhanku, yang nomor 1. Engkau yang bertata dalam hatiku. Wow, sungguh indah sekali lagu kelas Batitanya ya Kak. Bener banget Kak Lala, pujiannya luar biasa sekali. Adik-adik kelas Batita dan juga Mama menyanyikan lagu itu ya Kak. Iya keren banget ya Kak ya. Wow, oke.
Baik adik-adik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman kita pada hari ini dengan kita menyanyikan lagu pujian pengantar firman yaitu dari Pop Rohani, Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kau memberikan kami kekuatan sehingga kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Berkati kami Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Luar biasa penyertaan Tuhan. Firman Tuhan untuk kita di minggu ini diambil dari kitab 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-17. 2 Timotius pasalnya yang ke-14 ayatnya yang pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada di dalam sebuah desa seorang anak yang gemar sekali membaca di dalam hidupnya. Setiap waktu, setiap hari, ketika ada waktu luangnya, dia memakai waktu itu untuk membaca. Baik itu buku-buku, baik itu Alkitab, dia selalu membacanya. Namanya Gabriel. Dia seusianya masih termasuk senang untuk bermain-main. Dan di kalangan teman-temannya juga sedang bermain-main dan hanya untuk bermain-main, memakai waktu yang ada di dalam kehidupan mereka. Tetapi Gabriel sangat memakai waktu itu tidak bermain-main, tetapi dia membaca buku dan Alkitab di dalam rumahnya, di sekolah, walaupun itu di mana. Mari kita lihat mengapa dia menjadi gemar membaca Alkitab. Kita lihat asalnya, ternyata orang tuanya, neneknya ketika dia masih kecil, ketika dia masih belum bisa membaca,
nenek dan ibunya selalu membacakan dan mengajarkan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Ketika dia selalu diajarkan dan mendengarkan firman Tuhan, dia menjadi mencintai firman Tuhan. Dan ketika dia menjadi besar dan bisa membaca, dia suka dan gemar membaca di dalam hidupnya. Nah, firman Tuhan hari ini bagi kita mengatakan seperti Gabriel. Mari kita lihat, di sana ada Timotius sebagai anak yang dikasihi oleh Paulus. Anak yang dicintai oleh Paulus. Dan dia disebut sebagai anak rohani. Karena dia memiliki sikap yang mengerti akan firman Tuhan dan mencintai firman Tuhan di dalam hidupnya. Yang mau abang tanya sama kita, masih ingat enggak siapa Timotius itu? Dari mana dia berasal? Dia adalah berasal dari keluarga yang takut akan firman Tuhan, yang mencintai firman Tuhan di dalam hidupnya. Ibunya bernama Eunik dan neneknya bernama Lois. Ayahnya seorang Yahudi yang tidak pernah mengenal Allah di dalam hidupnya. Tetapi ibu dan neneknya selalu mengajarkan dan mengajarkan kepada dia tentang firman Allah dan siapa Yesus Kristus di dalam hidup mereka. Sehingga ketika dia selalu mendengar, maka Timotius menjadi bertumbuh di dalam iman yang taat kepada Kristus di dalam hidupnya. Dia semakin bertumbuh dan mencintai Kristus di dalam hidupnya. Sehingga Paulus menjadikan dia sebagai anak rohani yang sangat dia kasihi, yang sangat dia cintai untuk membantu pelayanan Paulus itu sendiri. Nah, adik-adik, yang mau amang tanyakan bagi kita, apakah orang tua kita di rumah pernah mengajarkan kita dan membacakan untuk kita firman Tuhan? Apakah pernah orang tua mengajarkan kita firman Tuhan setiap hari? Jika belum pernah, maka saatnya kita mengajak orang tua untuk membaca firman Tuhan. Ketika kita bangun, kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Dan saat mau tidur nanti, ketika hari sudah malam, kita juga bersama-sama untuk membaca firman Tuhan. Amang, untuk apa sih membaca firman Tuhan? Apa manfaatnya membaca firman Tuhan? Dan kenapa kita harus mendengarkan firman Tuhan di dalam hidup kita? Supaya membuat kita bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Ketika kita membaca Alkitab, maka banyak pelajaran, banyak hikmat, banyak aturan yang disampaikan firman Tuhan kepada kita ketika kita membaca Alkitab. Maka sangat penting untuk orang Kristen membaca Alkitab di dalam hidupnya. Karena kita akan mengalami seperti apa yang dialami Timotius dalam firman-Nya hari ini. Mari kita baca apa yang dialami Timotius. Dia menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dia memiliki kecerdasan. Firman Tuhan juga menuntun langkahnya kepada keselamatan dan menjadi orang yang baik dan yang benar di dalam hidupnya. Dan ketika kita juga mencintai firman Tuhan itu, kita akan menjadi anak-anak yang disukai dan disayangi oleh manusia, terlebih Allah itu sendiri. Oleh karena itu adik-adik,
ketika membaca firman Tuhan juga kita tidak dibuat rugi. Maka kalau disuruh kakak-kakak kelasnya membaca firman Tuhan atau menghafal ayat hafalan mingguan, mari menghafalnya. Ketika kakak-kakak kelasnya juga memberikan tugas untuk membaca satu perikop ayat Alkitab, jangan malas untuk membacanya. Itu memiliki tujuan kepada adik-adik supaya adik-adik mengerti siapa itu Allah dan semakin mencintai Allah di dalam hidup kita. Jangan menjadi alasan, kakak banyak loh tugas dari sekolah, masa kakak membagikan tugas lagi kepada kami? Itu bukan menjadi alasan bagi anak-anak Kristus ketika kita diberikan tugas untuk membaca Alkitab tidak memenuhinya. Tetapi ketika kita disuruh kakak kelas membaca Alkitab di dalam hidup kita, maka kita menjadi bersuka cita karena kita semakin memiliki pengetahuan dan semakin memiliki hikmat di dalam hidup kita. Untuk itu adik-adik, jangan pernah bosan-bosannya untuk membaca Alkitab. Untuk membaca firman Tuhan di dalam hidup kita. Sebab firman Tuhan membawa kita kepada kehidupan yang semakin baik dan semakin benar dan sangat bermanfaat bagi kita. Dan manfaatnya mari kita baca bersama-sama di ayat 16. Dikatakan di sana, ketika kita membaca Alkitab, maka kita akan memiliki pengetahuan dan bijaksana di dalam hidup kita. Dan ketika kita juga membaca Alkitab, kita akan mampu menyatakan kesalahan, mematakan yang baik dan mengatakan yang benar, mengatakan siapa yang benar dan mengatakan siapa yang salah, supaya kembali ke jalan yang benar. Dan yang ketiga juga, ketika kita mampu dan mau membaca Alkitab di dalam kehidupan kita, maka itu akan semakin memperbaiki perilaku kita, perbuatan kita, dan merubah kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir, manfaat ketika kita membaca, kita mampu mendidik dan membawa orang ke jalan kebenaran yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Maka daripada itu adik-adik, orang yang sering membaca Alkitab akan menjadi pribadi yang lebih baik di dalam hidupnya. Karena kita telah diperlengkapi untuk melakukan perbuatan baik di hidup kita. Maka cintai firman Allah. Ketika kita mencintai firman Allah di dalam hidup kita, maka kita akan menerima keselamatan, menerima hikmat, menerima kebijaksanaan, dan menjadi orang-orang yang dicintai manusia dan berkenan di hadapan Allah.
kita membaca Alkitab. Tugas lagi. Mia baru selesai mengikuti ibadah online sekolah minggu. Kenapa Mia? Kok kamu menurutku gitu? Mia mendapatkan tugas dari kakak guru sekolah minggu membaca Alkitab. Tapi Mia tidak mau membaca Alkitab karena Mia ingin bermain sepeda. Itu loh, Pak. Ma, aku disuruh baca Alkitab. Tapi aku malas. Kenapa kamu malas? Aku mau main sepeda sama Bella. Mia, ini duduk di dekat Bella. Mia, Alkitab adalah firman Tuhan yang mengajarkan kebaikan dan keselamatan. Memang di sekolah minggu sudah Alkitab apa? Itu mah dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17 man. Tiba-tiba Bella datang memanggil Mia. Mia, main yuk. Ayo kita main sepeda. Bella, tapi kita ada tugas dari kakak sekolah minggu. Itu nanti aja. Ayo kita main sepeda. Mama memanggil Bella. Masuk dulu. Iya, Bu. Kakak dan mama akan membantu saya membaca Alkitabnya. Iya, setelah membaca Alkitab, kalian mulai bermain sepeda. Yuk, kita membaca bersama-sama. Nah, kalian suka membaca Alkitab kan? Ayo, kita lagi membaca Alkitab. Ayo. Dan kita nyanyikan dan gini. Akhirnya selesai membaca Alkitab. Buka Alkitab, lalu ku baca. Sek, 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 sek. Sek, 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 sek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus
Adik-adik, dari video itu kita melihat bahwa Bella dan Mia bersama keluarganya turut membaca firman Tuhan, walaupun orang tuanya selalu mengajak mereka untuk membaca firman Tuhan. Dan adik-adik juga harus mau untuk membaca firman Tuhan dan mencintai firman di dalam hidup adik-adik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan kami agar kami senantiasa dan selalu mencintai firman-Mu di dalam hidup kami, agar kami mampu memilih mana yang baik, mana yang buruk, yang tidak Tuhan sukai di dalam hidup kami sebagai anak-anak Kristus. Ajari kami Tuhan, dan berikan kami hati yang suka untuk mendengarkan firman-Mu, membaca firman-Mu di dalam hidup kami, agar kami menerima keselamatan yang daripada Tuhan, dan kami boleh menjadi seperti Timoteus di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah kami, berkati juga anak-anak-Mu sekolah minggu yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Kiranya kebijaksanaan yang daripada Tuhan boleh mereka terima, dan kepintaran juga boleh mereka terima, agar setiap anak-anak yang mencintai Kristus di dalam hidup mereka boleh menerima setiap pengajaran yang disampaikan guru-guru mereka di sekolah, terlebih pengajaran yang disampaikan orang tua mereka, agar kiranya anak-anak boleh menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua mereka, terlebih ya Tuhan, membanggakan Engkau di dalam kehidupan mereka. Berkati juga Tuhan orang tua mereka dimanapun berada, baik dalam pekerjaan mereka, baik usaha mereka. Kiranya Tuhan yang memberkati, agar boleh setiap orang tua daripada adik-adik kami sekolah minggu boleh menuai dari hasil setiap pekerjaan dan usaha yang mereka kerjakan untuk mereka pakai memenuhi setiap kebutuhan mereka di dalam dunia ini. Terlebih ya Tuhan, untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang telah Tuhan titipkan di keluarga yang telah Tuhan bentuk di dalam kehidupan mereka. Berkati juga Tuhan guru-guru sekolah minggu yang telah meluangkan waktu mereka untuk senantiasa setia mengajari adik-adik sekolah minggu. Biarlah Tuhan senantiasa anugerah-Mu di dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan daripada guru-guru sekolah minggu, baik juga sekolah dan kuliah mereka, agar boleh guru-guru bersukacita di dalam kehidupan mereka untuk setia mengajari anak-anak-Mu akan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berikan Tuhan yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak-Mu di dalam setiap kebutuhan guru-guru sekolah minggu. Ya Tuhan Allah kami, ampunilah kami akan kesalahan dan dosa kami, agar kami menjadi anak-anak yang Tuhan cintai dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh menyiapkan uang persembahan yang sudah diberikan mama dan papa. Lalu kita bersama-sama bernyanyi lagu pop rohani dengan judul Baca Kitab Suci.
suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang kudus, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai bertemu dalam kelas online untuk adik-adik Horong 1. Tuhan Yesus memberkati.